Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Diaken Sri Wiji Utami. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan memeliharkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Nahum pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3a. Mari kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan Alkitab kita. Jika sudah ketemu, biarkan Alkitab tetap terbuka. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, pimpinanmu, yang mana Tuhan telah memimpin kami, segenap umatmu, boleh hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, di rumah-Mu yang suci dan kudus pada saat ini, beribadah kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, lewat nyanyian, doa, dan firman-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami saat ini ya Tuhan, untuk membaca, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, itu kami boleh dimampukan untuk dapat memahami, mengerti, serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap sedia mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bagi anak domba Allah
Alkitab hari ini terambil dari kitab Nahum pasal 1 ayat 2 sampai 3a yang menyatakan, murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menatap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleihim. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Nahum pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3a, yang mana di dalam judul Alkitab murka Tuhan. Majelis Sinode memberikan tema keadilan Allah. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Nama Nahum itu berarti penghiburan. Meski hanya sedikit penghiburan dalam kata-katanya, terlebihnya adalah kata-kata penghukuman. Nabi Nahum memulai nubuatnya dengan pesan yang sangat penting atau hukuman pengadilan atas Niniwe. Hukuman dari Tuhan Allah dengan sain menggambarkan bahwa Tuhan Allah yang mengerikan. Kata-katanya melukiskan wajah lain Tuhan Allah yang mencerminkan kebencian murni terhadap kekerasan, penindasan, dan juga kejahatan yang dilakukan manusia. Ayatnya yang kedua, Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Itu untuk padanan untuk Yahweh. Yahweh nama Tuhan yang menunjuk kepada Yahweh Israel yang kudus. Tuhan Allah yang telah memilih orang Israel menjadi umat-Nya yang istimewa, dan Allah tinggal di antara mereka. Tuhan Allah cemburu. Ini memiliki makna bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh memelihara dan menjaga kekudusannya serta kerajaan yang adil di dunia. Tuhan itu pembalas. Ada 3 kali dalam ayat ini kata Tuhan itu pembalas. Tuhan akan membalas dendam kepada musuhnya. Pernyataan ini sungguh serius dan lugas bahwa pada gilirannya Tuhan Allah yang adil yang telah menetapkan hukuman terhadap para penentangnya. Nabi Nahum dengan lantang mengumandangkan kemurkaan Tuhan Allah terhadap musuhnya. Tuhan Allah murka karena Dia cemburu kepada umat pilihan yang selingkuh dalam beriman, artinya di dalam menyembah Allah tidak sungguh-sungguh. Ada 2 alasan dan tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Oleh karena itu,
keadilannya. Dia akan membalas para musuh sesuai dengan kejahatan mereka. Di ayatnya yang ketiga, panjang sabar. Ada kalimat panjang sabar. Tindakan hukuman Tuhan Allah dinyatakan dengan terus terang dan secara berulang-ulang. Tindakan Tuhan Allah bukan keputusan yang diambil secara mendadak. Jadi ketika memberikan penghukuman itu, sebelumnya sudah memberikan suatu peringatan, dan Tuhan itu panjang. Jadi setiap memberikan penghukuman tidak secara mendadak, tidak tiba-tiba. Diberikan waktu untuk pertobatan. Tuhan tidak dapat diintervensi, tidak dapat diatur oleh siapapun ketika menghadapi dan menghukum mereka yang berdosa. Tuhan tidak mungkin menyangkal sifatnya yang cemburu serta panjang sabar. Karena itu, Ia penuh kesabaran menantikan pertobatan sebelum hukuman dijatuhkan. Tuhan Allah pernah mengurungkan kehendaknya untuk membinasakan Niniwe di zaman Yunus karena Niniwe bertobat. Nabi Nahum memakai sejumlah gambaran yang biasa digunakan dalam Perjanjian Lama untuk melukiskan kesabaran, kekuasaan, dan kemurkaan Tuhan Allah, seperti puting beliung dan badai adalah tanda kehadiran Tuhan. Tuhan dapat memerintahkan air menjadi kering. Mengenai kemurkaan Tuhan disandingkan juga dengan nyala api. Berita Nahum juga berkaitan dengan pertanyaan umat Yehuda waktu itu, mengapa Tuhan belum membebaskan mereka dari kekuasaan Asyur. Asyur ini ibu kotanya adalah Niniwe, dan sebelum mendapatkan penghukuman itu sebenarnya sudah diberi kesempatan ketika Nabi Yunus menyampaikan penghukumannya kepada kota Niniwe, dan kota Niniwe waktu itu meresponinya dengan pertobatan. Namun ketika di zaman Nahum, kerajaan Asyur ini tidak meresponinya dengan baik, tidak dengan berpuasa, tidak dengan pertobatan. Akhirnya kerajaan Asyur mendapatkan penghukuman dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diingatkan kembali untuk mau belajar mengenali Allah, kasih Allah kepada kita dengan baik dan benar. Allah memiliki sifat yang adil. Allah murka ketika melihat kejahatan yang mana penindasan, kekerasan yang dilakukan oleh setiap umat manusia. Dan kekuatan Allah itu bukan hanya untuk umat pilihannya. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita saat ini, hidup beriman kepada Tuhan. Jadi kasih Tuhan, keadilan Tuhan, hukuman Tuhan itu berlaku bagi semua orang, baik kita sebagai umat yang sudah percaya mengenal Tuhan maupun bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan ketika melakukan suatu kejahatan, pastinya akan mendapatkan penghukuman. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, jadi memberikan waktu untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Itu sifat Allah yang panjang sabar. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya ketika kita melakukan hal yang salah, kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, penindasan, kekerasan,
Tuhan Allah yang memiliki sifat yang adil. Keadilan Tuhan itu yang nantinya akan bertindak, yang akan menghakiminya, menghukumnya bagi setiap umat Tuhan yang melakukan kejahatan, melakukan dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini, mari kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, telah diselamatkan, mari kita hidup dalam pertobatan. Kita memelihara hidup kita dalam kekudusan di hadapan Tuhan, tidak mencemari lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan, yang mendukakan hati Tuhan. Di mana posisi kita? Posisi kita apakah memang kita merasa dalam posisi yang kita dalam tertekan, dalam penindasan, atau posisi kita sebaliknya kita memiliki kuasa, kepemimpinan. Mari kita semua itu datang kepada Tuhan. Ketika kita merasa dalam penindasan, kekerasan, datang kepada Tuhan. Tuhan memiliki kuasa penuh untuk memberikan pertolongan bagi kita, memberikan penghiburan bagi kita, memberikan pemulihan bagi yang luka. Dan ketika kita memiliki, dipercayakan untuk memberikan kepemimpinan kita, memberikan segala bentuk perhatian kita, kekuasaan, ada kekuasaan yang diberikan Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan kita dimanapun itu berada, baik itu mungkin dalam pelayan di gereja ataupun di dalam kehidupan keluarga. Kita hendaklah hidup dalam takut akan Tuhan, apapun tugas tanggung jawab kita, karena semua kita pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman anugerah kita yang Tuhan beri, keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita isi dengan hidup baik dan benar. Baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Itu artinya kita senantiasa memelihara hubungan yang baik dan benar kepada Tuhan. Hubungan yang baik kepada Tuhan juga hubungan baik kepada sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus. Allah itu panjang sabar kepada setiap umatnya untuk memperbaiki diri. Jadi ada waktu kesempatan untuk memperbaiki diri di dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun itu situasi kondisi kita saat ini, baik itu dalam keadaan senang, ke dalam keadaan susah, kita naikkan itu kepada Tuhan. Tuhan penolong, Tuhan penghibur, Tuhan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Amin.
semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat Tuhan mari berdiri untuk mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang am. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat setiap sapaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami sebagai umat Tuhan, umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan untuk senantiasa melakukan apa yang baik, yang benar, hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tuhan yang memampukan kami, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami, dalam hidup beriman kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ya Tuhan bersatu hati, berdoa kepadamu ya Tuhan, buat segenap kami umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, baik itu yang tua, baik yang muda, baik lansia maupun anak-anak, baik itu anggota tetap maupun simpatisan, baik kami setiap pribadi, masing-masing pribadi. Mari Tuhan berkati setiap kami masing-masing pribadi, berkati kami akan kesehatan kami, akan kesejahteraan kami. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, juga dalam pendidikan studi bagi anak-anak, dalam tumbuh kembang bagi anak-anak, juga di dalam kehidupan masa muda bagi kaum muda. Tuhan Yesus yang pelihara mereka semua, sehingga dalam kasih sayang-Mu Tuhan, kami senantiasa hidup di jalan yang benar, di jalan yang diberkati oleh Tuhan, senantiasa untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga melalui sikap kehidupan kami ya Tuhan, umat-Mu yang boleh datang beribadah pada hari ini ya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat segenap umat Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, yang belum dapat hadir dalam ibadah minggu pada saat ini, keterbatasan fisik, kelemahan tubuh, apapun persoalan pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua, mereka dalam penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga mereka juga merasakan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan, sehingga dapat pulih, sembuh, sehat kembali oleh karena kasih sayang-Mu Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan, ucapan syukur atas kelahiran, juga ulang tahun, perkawinan, pernikahan, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Ketika kami bersukacita di dalam Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas, kegiatan, ibadah dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Frata Bali. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa hadir di dalamnya
memberkatinya, sehingga setiap ibadah, setiap pelayanan itu boleh berjalan dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan sukacita, damai, sejahtera Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Segenap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian dalam ibadah minggu pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkatinya. Ketika kami melayani untuk memuliakan Tuhan dengan penuh ungkapan syukur kepadamu Tuhan, dan kami boleh semakin setia di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Evi dalam tugas pelayanan yang telah Tuhan utus untuk melayani di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Frata Tobali. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam setiap tugas tanggung jawabnya, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan rumah tangganya, yang mana didampingi oleh suami terkasih. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya, kasih sayang-Mu Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam kehidupan Ibu Pendeta Evi bersama dengan suami dan anak-anak terkasih. Biarlah dalam kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga Ibu Pendeta Evi senantiasa boleh melaksanakan tugas pelayanan itu dengan sukacita, dengan segala menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, dan nantinya juga mendatangkan berkat bagi kehidupan persekutuan di jemaat GPB Frata Tobali. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh kehidupan Ibu Pendeta Evi bersama suami, bersama anak-anak terkasih. Tuhan Yesus memberkatinya, kami percayakan dalam tuntunan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara, baik itu dari tingkat pusat maupun ke tingkat pelosok daerah, terkhusus bagi wilayah Kota Bangka Selatan, Kota Tobali ini. Kiranya Tuhan yang memberkati tiap-tiap pemimpin, sehingga dalam berkat-Mu Tuhan mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka semua. Itu boleh melaksanakan tugas pelayan dengan takut akan Tuhan, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, dan kami semua boleh juga menikmatinya dengan ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ini atas segala kasih kemurahan-Mu Tuhan. Jikalau kami boleh didapati sebagai umat Tuhan yang beribadah kepadamu Tuhan, setia kepadamu Tuhan, itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika kami nanti pulang ke rumah, ketika sudah menyelesaikan ibadah dan kembali pulang ke rumah masing-masing, biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami pribadi, masing-masing pribadi. Kami boleh pulang dengan membawa damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
tibalah saatnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dalam dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk kemuliaan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Maret 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu kedua Prapaskah menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok-pokok warta di sepanjang minggu berjalan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Dimohon perhatian para orang tua untuk membantu anak-anak PA dan taruna dalam membaca sabda yang telah dibagikan. Diharapkan juga para orang tua PT menyediakan buku untuk mencatat firman Tuhan dan sabda bina yang telah dibaca dan menjelaskan kepada anak-anaknya. Membantu mereka untuk menghafal satu ayat yang berkesan, supaya sejak awal mereka telah mendapatkan pengajaran dengan baik dan benar. Buku bacaan atau catatan dan ayat hafalan akan diperiksa oleh para kakak layan pada minggu selanjutnya. Dimohon perhatian dan dukungan dari para kakak layan. 2. Jadwal ibadah keluarga dan pelkat sesuai dengan tercantumnya pada warta jemaat. Jadwal pelaksanaan ibadah keluarga dan pelkat sepanjang triwulan 1 April sampai Juni dilakukan di gedung gereja dalam rangka konsolidasi pelaksanaan pelayanan. Pengurus pelkat GP, sehubungan dengan tidak adanya calon pengurus pelkat GP, dimohon perhatian dari seluruh warga jemaat dan para orang tua untuk bersama-sama majelis pendamping memikirkan tentang hal ini dan mendorong para pemuda untuk terlibat aktif untuk menjaga iman dan percaya para pemuda. Demikian disampaikan. Ibadah peneguhan pengurus dan pelayan pelkat. Setelah melalui penggembalaan dan percakapan pastoral, maka ibadah peneguhan pengurus dan pelayan pelkat periode 2022-2025 akan dilakukan pada ibadah Minggu tanggal 16 April 2023. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 April 2023. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan perjamuan kudus meja. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat dapat mempersiapkan hati dan pikiran secara baik dan benar supaya siap masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Ibadah Sabtu Sunyi dalam rangka mengingatkan dan merenungkan akan kematian Tuhan Yesus
dan ketika ia berada di kubur yang dikaitkan dengan perasaan ketakutan yang dialami para murid dan dalam sunyi, GPIB Jemaat Efrata Tubali akan melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 17 WIB kepada seluruh presbiter dan para calon pengurus pelkat dan pelayan PA dan PT wajib untuk hadir. Bagi warga jemaat dihimbau untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Demikian disampaikan. Sehubungan dengan lingkaran Minggu Paskah, maka area gereja akan disterilkan dari seluruh kegiatan mulai hari Kamis tanggal 6 April sampai dengan 9 April. Seluruh persiapan penunjang ibadah selesai dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 April, kecuali untuk persiapan perjamuan kudus akan dilakukan pada tanggal 6 April. Ibadah Paskah Subuh. Ibadah Paskah Subuh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 6 WIB. Dihimbau agar seluruh jemaat mengambil bagian dalam ibadah ini. Demikian disampaikan. Kelas katekisasi reguler diliburkan sampai pada tanggal 16 April 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. Jadwal persiapan presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan serta para calon pengurus dan pelayan pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU dilaksanakan setiap hari Selasa jam 18 sampai jam 20.30 atau jam 6 sampai jam 8 atau setengah 9 selesai. Sosialisasi penertiban pelayanan dalam rangka penertibkan dan disiplinkan serta membangun rasa tanggung jawab serta loyalitas yang tinggi dari para pelayan Tuhan, maka bagi para presbiter dan pengurus pelkat dan pelayan PA atau PT yang tidak mengikuti persiapan tidak dapat melayani dalam ibadah rumah tangga, ibadah pelkat, dan ibadah minggu. Diharapkan seluruh presbiter, pengurus dan pelayan pelkat PA maupun PT menaati dan mengikuti persiapan dengan senang hati tanpa ada rasa terpaksa dan bersungut-sungut. Bidang PPSDI. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobali telah menerima surat undangan pembinaan dasar pendeta dari Majelis Sinode dengan nomor surat 3068/3 Romawi 23/MS 21 Romawi bersama lampiran 1 berkas berupa daftar calon. Pertemuan untuk pembinaan dilakukan secara luring atau tatap muka. Akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Maret sampai tanggal 31 Jumat Maret 2023. Tempat Hotel Amaris Darmo Surabaya. Biaya partisipasi 1.500.000. Berdasarkan PKA 2022-2023 lingkup sinodal bidang 4 PPSDI PPK bagian non rutin nomor 10, maka Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobali mengutus KMJ atau Pendeta Evi J. Rumagin
Jebua untuk mengikuti pembinaan tersebut. Diinformasikan selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Penggalangan dana. Sesuai dengan program kerja anggaran 2022-2023 bidang daya dan dana, maka Majelis Jemaat akan mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan dan minuman, melalui partisipasi donatur dari setiap warga jemaat sebesar Rp200.000 untuk 30 pak makanan atau minuman yang akan dijual kepada warga jemaat seharga Rp20.000. Diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana untuk menunjang pembiayaan operasional. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Bidang informasi, organisasi, dan komunikasi. Penjadwalan kebersihan gereja dan lingkungan gereja. Diharapkan kerjasama seluruh warga jemaat dalam partisipasi aktif merawat dan memelihara gereja dan lingkungan gereja. Agenda rencana pembahasan program RPKA 23 Maret sampai 24 seperti yang tercantum dalam Warta Jemaat di bulan April ini. Dimohon perhatian dari masing-masing pihak dan bidang yang terlibat untuk berpartisipasi penuh dan aktif guna meningkatkan pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Efrata Tobuali sehubungan dengan pembinaan untuk KMJ atau pendeta yang akan diikuti oleh KMJ atau pendeta Evi J. Rumanggit Jebua di Surabaya. Maka selama KMJ atau pendeta tidak berada di tempat, maka segala tugas organisasi akan dijalankan oleh PHMJ dengan tetap berkoordinasi dengan KMJ. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Efrata Tobuali bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 selesai ibadah minggu akan dilakukan pertemuan warga Sidi Jemaat untuk mendengarkan dan menyerapkan sekaligus menampung aspirasi dan pendapat jemaat untuk program kegiatan 2023-2024. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan kepada seluruh warga jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Mupel Bangka Belitung yang telah mendukung pembiayaan partisipasi dan tiket pesawat PP Bangka Belitung Surabaya untuk memberangkat 4 orang ketua Majelis Jemaat mengikuti pembinaan dasar pendeta atau KMJ. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dukungan dana untuk perayaan Paskah Jemaat sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaporan keuangan daftar donatur yang telah memberikan dukungan dana dapat dilihat pada papan Madin di depan konsistori. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis kantoria, konsistem, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara kekasih. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan atau perpuluhan diakonia syukur jemaat simpatisan donatur.
Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Apabila ada persembahan Bapak Ibu Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan madin di depan konsistori. Tata Gereja GPIB, Peraturan Pokok Nomor 1 tentang Jemaat Pasal 8 tentang kewajiban dan tanggung jawab warga jemaat. Setiap warga jemaat memiliki kewajiban dan tanggung jawab. 1. Mewujudkan jemaat misioner melalui kegiatan-kegiatan dalam pembangunan jemaat dan masyarakat. 2. Melakukan hidup tertib sesuai dengan ajaran Alkitab dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. 3. Membimbing dan mendidik keluarga dalam pengenalan Yesus Kristus. 4. Mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dengan cara berperan aktif, mengambil bagian dalam kegiatan jemaat di bawah koordinasi Majelis Jemaat atau PHMJ dan unit-unit misioner. 5. Mendoakan kehidupan dan kegiatan jemaat serta segenap bagian GPIB dalam mewujudkan kehadiran dan perannya di lingkungan gereja dan masyarakat. 6. Memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan mendukung kebutuhan dana serta sarana dalam rangka mewujudkan panggilan gereja di semua aras dan bidang kehidupan. 7. Menaati pemahaman iman GPIB, PKUPPG, tata gereja, akta gereja, dan peraturan lainnya di lingkungan GPIB. Demikian Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Maret 2023. Bawalah pulang warta jemaat yang ada supaya warga jemaat dapat mengikuti perkembangan pelayanan dan kesaksian GPIB Efrata Tobali. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Efrata Tobali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Setiap janjimu dan setiap doaku juga lengkap imanku. Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerah
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk Bapak Ibu jemaat sekalian, diharapkan untuk menunggu sebentar karena ada pertemuan sidi jemaat tentang pembahasan rancangan program kerja GPIB. Terima kasih.